Ambon Padang. Bergabunglah dengan Sumatera Barat. Kau cerita kau. Balik cerita MTQ itu. Kita Quran ini, nuzul ini Qurannya. Ya, tak bisa lepas dari itu. Allah ya Rabbi. Tiba di Manado, lah mulai waktu itu ada babak penyisihan dan final. Teman saya yang dari DKI-nya 2 Dewa Sapa, 1 Pi. Ya, akhirnya tentu naik yang nomor 3 dulu di DKI. Saya lari ke Sumatera Barat, pindah ke Sumatera Barat, tak bisa mewakili DKI. Padahal kita sudah 6 bulan di TC di DKI. Beram DKI. Di saat dibutuhkan kok menghilang. Gubernurnya waktu itu Ali Sadikin, Jenderal, Letnan Jenderal Ali Sadikin bilang bagak itu. Ya, tak tanggung-tanggung beraninya dak. Kenapa kamu sering masuk Sumatera Barat? Kalau mau masuk Sumatera Barat dari awal jangan masuk DKI. Mengotor-ngotorkan administrasi kami, kata beliau. Allahu Akbar. Akhirnya saya lari kepada bola bertanding awak di nasional. Ya Tuhan mengizinkan. La mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'. Tak ada yang bisa mencegah kalau Allah ingin. Masuklah saya final. Dewa Saputra dari Sumatera Barat, kita masuk final. Penyisihan, semifinal, final. Yang DKI yang menggantikan saya tadi, Haji Mirwan Batubara namanya, di top ini orangnya. Dia salah pula dalam membaca waktu MTQ. Ya, payahlah jatuh nilainya, tak masuk final. Dek Ambo masuk final, DKI tak masuk final, bertambah marah orang DKI Ambo. Masya Allah, ini pengalaman pahit saya. Aduh. Tapi Tuhan belum mengizinkan saya juara 1 waktu itu, hanya juara 2 waktu itu. Juara 2. Nomor 1 orang dari Aceh, nomor 2 Sumatera Barat, nomor 3 Sulawesi Selatan. Itulah nostalgia saya yang tidak bisa dilupakan. Tahun berapa itu? 1977. Ya, awak ada senja-senja aja nampak sadona negara lebih muda ada. Ustaz ini berapa umur sekarang Ustaz? 35. Ya Allah, anak saya. Ya anak saya. Ya, anak saya yang paling kecil aja 39 umurnya. Ya, sudah hampir dokter spesialis juga sekarang Pak Wal. Ya. Alhamdulillah. Anak 3 orang, dokter, dosen, dokter. Ya, sudah spesialis semua, sedang spesialis yang terakhir. Alhamdulillah. Kemudian 77, 78, 79 nak saya sia-siakan dunia per-MTQ-an. Saya masuk lagi MTQ seleksi nasional untuk memilih siapa yang akan diutus ke luar negeri. Di mana luar negerinya? Di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya terpilihlah saya menjadi utusan Indonesia bersama teman saya Muammar ZA namanya. Muammar ZA ini hari internasional juga. Akhirnya saya masuk kelas 20 juz plus tilawah namanya. Kelas 20 juz dan tilawah. Muammar kelas 10 juz. Tuhan kasih juga nikmat. Di Saudi Arabia, di Funduk Interkontinental Mekah itu, di Hotel Interkontinental Mekah, bukan di Masjidil Haram diadakan MTQ-nya Bebo. Di mana? Di hotel sangat besar di sana namanya Hotel Interkontinental. Alhamdulillah, belum lagi juara 1, tapi Al-Faizus Sani number 2, nomor 2, nomor 1 Tunisia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Malaysia, 4 Iran, 5 Mesir. Inilah Big 5, 5 besar negara terbaik waktu itu. Alhamdulillah. Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gitu. Adapun dengan nikmat yang sampai kepada anda, ceritakan kepada orang lain supaya dia tergugah pula mengikuti langkah kita. Jangan ria, jangan sombong. Nikmat Allah, nikmat Allah. Inilah malam ini saya terinspirasi karena banyak tadi menyebut musabaqah. Anak kita yang tampil pun berprestasi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita peringati nuzul malam ini. Nuzul dari Baitul Izzah ke bumi, ke hati Muhammad, disebut nuzul.
malam hari turunnya Al-Quran. Pertama kali turun Al-Quran itu malam hari. Berikutnya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Dan semua kitab suci itu turunnya Bapak Ibu ialah di bulan suci Ramadan. Itulah salah satu penyebab di antara 16 penyebab kenapa Ramadan dijuluki bulan suci. 16 penyebabnya. Makanya tidak mungkin semuanya malam ini saya ceritakan sampai jam 4 pagi awak begitu. Ya, awak sebentar ni pukul sampai api dah kata mbok. Lah banyak nengok-nengok jam nampak tak mbok. Abah-abah itu yang pun tahu diri pula. Tentu mbok tahu ilmu batas sendiri dan ilmu diri. Gimana? Ya. Oleh kerana itu hadirin yang berbahagia, dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari barulah selesai seluruh ayat Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kitab suci seperti yang saya bilang tadi di bulan Ramadan semua turun. Seluruh suhuf yang jumlahnya 130 suhuf. Suhuf itu apa? Semacam manuskrip catatan ringkas kecil, padat, tapi tak selengkap yang 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sudah rapi kodifikasi pembukuannya. Tapi luar dari yang 4 itu ada namanya apa? Suhuf. Berapa jumlahnya? 130. Ada Nabi kita yang dapat suhuf, dapat kitab suci. Siapa itu yang model begitu? Nabi Musa alaihi salam. Dia dapat kitab suci namanya Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa via Jibril alaihi salam. Suhuf Nabi Musa dapat 10 suhuf dan dapat sebuah kitab suci namanya apa tadi? Taurat. Dengan bahasa apa diturunkan Allah? Dengan bahasa Ibrani. Ini bahasa lisan kaumnya waktu itu, bahasa Ibrani. Ya. Ada pula Nabi tidak kebagian suhuf, tapi kebagian kitab suci saja. Nabi apa itu? Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya dapat kitab suci namanya apa? Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Zikr. Ada 7 nama-nama lain sebutan Al-Quran. Ini ilmu Quran ni kajinya. Ya, Quran. Allah. Kitab suci saja dapat Quran. Ya, demikian juga Nabi Daud alaihi salam yang terkenal bagus suaranya. Sayang waktu itu dunia rekaman tidak ada. Tidak sempat direkam suara Nabi Daud. Padahal suara Nabi Daud sangat indah sekali. Allahumma ya Allah, ahsin sauti. Kau sauti Daud alaihi salam, perbagulah suara aku ya Allah seperti bagusnya suara Nabi Daud alaihi salam. Kan doa juga dalam salat. Bagus suara. Ini iman khusus Allah, ini suara yang bagus. Ya, suara bagus. Suara nikmat khusus. Kalau lagu bisa dipelajari, suara itu nikmat khusus oleh Allah. Lagu dengan suara ibarat pinang dibelah dua. Rancaknya suara awak, dapet lo lagu. Nya ada nak dapet lagu suara hilang lo. Kan dawat itu. Ya, hilangnya suara. Lagu letak karena kelok-keloknya, suara lah elok ke dalam tak bisa. Ya, ini kedua-duanya saling apa? Saling terkait. Ya. Nabi Ibrahim dapat suhuf saja, kitab suci tak dapat. Saya bacakan hadis Nabi. Unzilat suhufu Ibrahim awwal lailatin min syahri Ramadan. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu di bulan suci Ramadan, malam hari tanggal 1 Ramadan.
Ya, supaya kita tahu sejarah. Ya, wa unzilatit Taurah, kitab suci yang namanya Taurat kepada Nabi Musa. Allah turunkan melalui Jibril dengan bahasa apa tadi? Bahasa Ibrani. Tanggal berapa? Tanggal 6 bulan suci Ramadan. Lisittin madat min syahri Ramadan. 6. Ya, kita lanjutkan supaya dapat ilmu juga. Wa unzilal Injil. Karya suara sikit jangan tua. Ya, Allah turunkan nama kitab sucinya Injil kepada Nabi apa? Kepada Nabi Isa. Isa kalamullah, Isa ruhullah, itu sebutannya ruhullah alaihi salam, li salasati asyaratin, tanggal 13 bulan suci Ramadan. Dengan bahasa apa Injil? Dengan bahasa Suryani. Ini sejarah coba dipelajari. Bahasa Suryani. Tanggal 13 malam hari sekaligus. Suryani. Allah. Tinggal satu lagi. Wa unzilaz Zabur. Kitab suci yang namanya Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kapan? Bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Lisamani asyaratin khalat min syahri Ramadan, yaitu tanggal 18 bulan suci Ramadan. Berbeda-beda Ramadannya dan periode yang berbeda-beda, tapi tanggalnya juga berbeda-beda. Baru wa unzilal furqan wa unzilal Quran, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Kalau Zabur tadi bahasa apa? Bahasa Qibti. Itu dia. Bahasa Qibti ini antara bahasa Urdu dengan bahasa Arab, ada bahasa Qibti campuran dia. Itu di Mesir berkembang bahasa Qibti. Saya dulu belajar bahasa Qibti waktu kuliah di Mesir. Bahasa Qibti hampir agak fasih saya bahasa Qibti, tapi tidak ada pula kawan dia diajak ngomong, hilang lonyo. Bahasa ni hilang dia. Ini bahasa ni coba ngomong terus. Terbiasa dia. Bahasa Qibti Zabur. Ya, kapan? 18 Ramadan. Quran bahasa Arab. Senanglah bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Salat bahasa Arab. Masuk surga nanti ngomongnya bahasa Arab. Ya. Kita insya-Allah masuk surga semua. Insya-Allah masuk surga semua. Tapi ada dulu nanti kinyap seketik dulu di neraka, masuknya ke surga. Ya. Alhamdulillah. Ini bahasa Arab. Oleh kerana itu, kalau tidak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada Quran. Kalau tidak ada Quran, bagaimana kita malam ini akan memperingati turunnya Al-Quran? Ya, Allahumma salli ala nabiyina. Allahumma salli ala nabiyina. Allahumma salli ala nabiyina ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, itu lagu itu saya kumandangkan waktu Gubernur Azwar Anas masih hidup. Bapak Syahrul Wujud masih wali kota Padang. Saya rekamlah di RRI. Setiap kita mau menunggu imsak, dahulu tu diputar di RRI.
Tapi karena sudah lama udah soak mungkin kasetnya. Saya kirim surat, tak usah diputar lagi karena udah agak rusak. Itu sejarahnya. Mungkin ada ibu-ibu yang punya radio sekarang kena main radio lagi. Sering mendengar itu, ya, menjelang kita sahur itu, mau subuh mau masuk. Ini Allah ya Rabbi. Oleh karena itu kita seni. Al-Quran diturunkan Allah ini dengan 7 lagu. Iqra'ul Quran bil luhunil Arab. Bacalah Quran dengan lagu Arab wa aswatiha, dengan suara ala Arab. Jangan dibaca Quran dengan lagu Saluang, dengan lagu Nusantara, jangan. Dengan lagu Batak apalagi. Tapi bacalah Quran dengan lagu Arab. Quran bahasa Arab. Disimpulkan garis besarnya, lagu membaca Quran itu 7. Lagu Bayyati, lagu Sabah, lagu Hijaz, lagu Nahawan, lagu apa lagi? Lagu Ras, lagu Sika, lagu Jiharkah. Saya bangga malam ini mengikuti bacaan imam kita dengan vokal suaranya alhamdulillah a'la, tinggi. Lagunya lagu Nahawan dan lagu Ras. Bagi kita yang tahu belajar itu nyambung, tapi yang tak belajar itu tak tahu, pokoknya saya elok salah, ya. Itu penting. Damak didengar jadi itu. Tapi tadi nama lagunya itu 2. Lagu apa? Fatihahnya di salat Isya, ayatnya di salat Isya, itu lagunya Nahawan. Tapi masuk kepada 4 rakaat di tarawih, itu sudah masuk lagunya Ras. Lagunya agak tinggi tadi, Ras. Masuk 4 rakaat yang kedua tarawihnya, pindah lagi dia ke lagu Nahawan. Ya, sampai witir lagunya Nahawan. Anak kita baca Quran lagu Nahawan, ditambah dengan lagu Hijaz, itu tadi dia, ya, pancing sedikit lagu Rasnya terakhir, baru sadaqallahul azim. Allah, makanya Nabi baca Quran itu pakai lagu. Abdullah ibnu Mas'ud suka lagu. Abu Musa al-Ash'ari top lagunya. Sehingga Nabi, waktu Abu Musa al-Ash'ari tidak pergi ke masjid salat Isya, dia salat di rumahnya. Abu Musa al-Ash'ari di rakaat yang kedua dia membaca surah At-Tin sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi lewat pula di rumah Abu Musa itu, dengar Abu Musa baca ayat itu. Mendakeklah Nabi ke rumah Abu Musa al-Ash'ari, ditempelkannya telinganya di dinding rumah Abu Musa. Dia dengar suara Abu Musa. Dia tidak bersuara, tidak memanggil Abu Musa, tidak masuk ke rumah. Selesai dia, Nabi pergi. Besok jam 9 besok ketemu dengan Abu Musa. Abu Musa, tadi malam saya lewat di rumahmu. Kamu salat Isya terdengar. Kamu baca, sangat senang saya kamu baca surah At-Tin dengan lagu Ras. Ya Allah, bagus, senang saya. Engkau dengar ya Ya Rasulullah? Iya, saya kalau tahulah tadi malam engkau dengar suara aku bagus-baguskan bacaanku. Ya, rupanya belum bagus waktu tahu. Ya, dugaan dia. Udah senang Nabi. Makanya kita mari bernuzul Quran itu lagunya 7. Makanya mudah-mudahan masjid jihad jangan sampai ketinggalan, anak-anak kita dibina lagu Qurannya yang bagus. Karena Quran ini di samping 7 lagu, dia 7 bentuk-bentuk perbedaan baca Quran. Ini banyak Quran cerita kita malam ini. Saya pun tadi lupa menengok Qurannya nuzul rupanya malam ini. Saya tidak siap sebenarnya, ya, tapi apa dia mau disiapkan, dia tidak perlu disiapkan. 7 bentuk-bentuk membaca Al-Quran. Ada perbedaan dari segi dialek. Wadduha, wadduhi,
Jangan aneh. Jangan dicemoohkan. Jangan sekadar ikut-ikutan. Kalau ilmu belum ada, tidak usah dibaca. Wallaili iza sajid ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahasa Jakarta. Kayak bahasa Jakarta. Tapi jangan setiap A nanti di E kan. Gawat itu. Ada standarnya. Jangan dilanggar. Jangan setiap A, bae pula. Bismillah, Bismillah. Itu tidak ada itu. Ya, tolong dipelajari. Jangan diolok-olokkan. Ya, ini kalamullah yang kita baca. Itu satu bentuk. Satu bentuk perbedaan dialek. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya pendek. Awak membaca Maliki yaumiddin. Mana yang sering dibaca Nabi? Yang pendek. Maliki yaumiddin. Jadi imam kalau baca begitu nanti jangan dibaca oleh di belakang subhanallah, boleh diganti itu. Juga ada Nabi baca begitu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Makanya kalau kita mau baca Quran itu berbeda-beda dengan bacaan yang sering didengar, tidak apa-apa imam kalau alim tentang itu. Tapi imam pun hendaknya ngerti pula bahwa makmum yang di belakang sebanyak itu ngerti pula. Kalau tidak nanti tidak khusyuk pula makmum salat. Ya, atau hati-hati. Dalam nuzul malam ini saya ceritakan itu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim atau boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dialek. Tidak apa-apa, tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Itu baru satu perbedaan dari segi dialek. Ada perbedaan dari segi ibdal pula namanya, diganti. Tapi maknanya satu, pengertiannya satu. Ya, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Tadi imam baca wa takunul jibalu kasufil manfush. Suf kal 'aini kasufi. Maknanya sama. Itu. Ya, itu perbedaan ibdal. Kalau datang orang fasik membawa berita heboh dan tengah masyarakat, kamu tabayyunlah dulu. Jangan gegabah menerimanya. Teliti dahulu. Siapa yang ngomong itu tuh? Patutnya ngomong itu. Tuh, teliti, jangan gampang aja menerima. Nanti hancur kamu. Gitu. Itu ayatnya apa itu? Apa ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau datang orang yang tidak bagus akhlaknya, orang fasik, heboh masyarakat jadinya oleh ngomongnya, kamu hati-hati, teliti dulu siapa yang sebenarnya dia itu. Patutkah dia ngomong materi itu dan lain-lain. Itu namanya tabayun. Tabayun awak. Ya, jangan nanti menetapkan suatu hukum kamu menyesal sesudah itu. Tidak pas penetapan hukumnya. Begitu ya. Ini qiraat fatabayanu. Nabi membaca bukan fatabayanu saja, fatasabbatu. Fatabayanu
atau dibaca Nabi apa? Fatasabbatu. Fatasabbatu itu apa artinya? Mantapkan hatimu. Kamu jangan linglung. Jangan cepat terpengaruh. Jangan satu pihak saja mendengar berita, dari pihak sana juga didengar, pihak sana juga didengar. Ambil dong kesimpulan. Itu namanya tasabbut. Di samping apa tadi yang pertama? Tabayyun. Indah perbedaan kiraat-kiraat itu. Nak mungkin malam ini saya terangkan semua. Ya, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu pada malam ini saya berharap kepada kita bersama. Sejarah, kemudian hikmah, kemudian muhasabah. Ini ketiga hal ini setiap apapun yang kita peringati, kita dapati. Apa sejarah nuzul Quran apa? Tadi sedikit sudah saya bayangkan. Kita hafal semua ayatnya. Ayat pertama yang paling turun kepada Nabi kita surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah, hampir 3 tahun 2 bulan tak turun-turun ayat. Laibo Nabi tak keturun ayat leko. Ngomong sama Khadijah, gimana kau tak datang lagi sambungan ayat yang saya terima 3 tahun yang lalu. Akhirnya turun ayat berikutnya. Itu pun tak lengkap sampai malam ya'lam. Padahal ujung ayatnya apa itu? Wasjud waqtarib. Yang turun sampai malam ya'lam. Tak turun. Ibu hati Nabi. Allah. Turunlah ayat yang kedua. Itu kesimpulan yang pertama tadi. Tauhid. Akidah itu. Allah sebut. Kemudian ilmu. Ada prinsip SDM di dalamnya. Yang ketiga, akhlak. Dari kejadian yang model begitu diciptakan Allah min alaq, dari segumpal darah. Kinilah ganteng, cantik. Pantaskah kamu sombong? Jangan kufur nikmat. Ini akhlak ini. Jadi isi pertama yang disampaikan akidah, ilmu pengetahuan muamalah, dan karakter akhlak. Itu isi wahyu yang pertama. Baru turun ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa turun? Apa ayatnya? Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa lagi ayatnya? Apa ayatnya Ustaz? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini ada hafiznya. Terus lagi satu ayat lagi. Apa lagi? Ghaira mamnun. Terus ayat berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Stop sampai situ. Allah, padahal lama dia menunggu. Ndak pulus selesai dah. Surah apa itu? Al-Qalam. Al-Qalam. Aduh ya. Ini tahu sekali awak nuzul Quran gini kok. Dia ndak tahu urutan turun ayat. Ya, baru turun yang ketiga. Apa lagi yang ayatnya turun? Surat apa? Surah Al-Muddathir. Apa pangkal ayatnya? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Aduh, enak juga bunyi ayatnya. It.
Seni Quran ini, walaupun Quran bukan kitab seni, tapi ada seninya. Tak bisa ditiru-tiru. Sampai sekarang. Itu ayat yang ketiga. Ya, apa maksudnya? Itu yang perlu kita pertimbangkan lagi. Di sini sudah masuk faktor kebersihan. Wasiyabaka fatahhir. Yang punya pakaian, bersihkan pakaian kamu, apalagi mau ke masjid. Itu dia. Ayat yang kedua tadi masalah tulis baca. Sudah turun ayat, sahabat sibuk menulis ayat yang turun. Al-Quran turun bukan melalui tulisan, Al-Quran diturunkan melalui bacaan. Sesudah mantap bacaan, baru ditulis. Nun wal qalami wama yasturun dan seterusnya. Ya, baru poin yang ketiga ayatnya ada masalah lingkungan dan masalah kebersihan kesehatan. Muddatsir. Baru turun ayat yang berikutnya apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Terus nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya Allah, ini ayat yang keempat ini turun udah masuk unsur kalau mau baca Quran bacalah dengan penuh perlahan-lahan, tartil namanya. Itu dia. Ya, kita nuzul ini supaya tahu tertibnya. Quran ini dibaca mujawwad, Quran ini dibaca murattal, Quran ini dibaca mutala'ah. Tolong kita yang peringatan nuzul, mujawwad membaca Quran dengan penuh lagu, tajwidnya disempurnakan dan direnungkan mana ayat yang dibaca. Ini seperti orang MTQ, bacanya pelan, pakai lagu. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tenang, lagunya diatur, tingkatan suaranya, wakafnya, ini namanya mujawwad. Syukur-syukur bisa semua. Kalau tidak dikurangkan lagi. Di bawah mujawwad namanya murattal. Seperti standar utamanya baca imam sholat, pakai setengah pakai lagu. Tapi jangan pakai lagu sama sekali. Pakai lagu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan pakai lagu dikit. Jangan lurus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai ke ujungnya mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu tulis je makmum, anda lama bunyinya dong. Pakai lagu seketik. Gitu. Ya, syukur sudah bisa kita. Ada lagi yang ketiga, mutala'ah. Mutala'ah itu membaca Quran dengan vokal suara yang mantap, tajwidnya dipelihara, ya, dan maknanya dipahami. Seperti intonasi berpidato. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu baca Quran seperti itu namanya qiraatul mutala'ah. Silakan kita yang hadir dalam rangka nuzul Quran malam ini, manan mantap awak rasanya. Syukur-syukur ketiga-tiganya bisa. Mujawwad bisa, murattal bisa, mutala'ah bisa. Alhamdulillah. Berbuah nuzul kita. Kalau tidak salah satu saja dikuasai. Itu yang ingin juga saya sampaikan. Jadi perbedaan qiraat tadi 7, lagu pun 7. Tajwid pun isi kandungannya 7. Mulai dari makhajul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqf wal ibtida, muskilat fil ayat, ar-rasmul usmani.
7 lah gajinya tu. Inilah Quran. Ilmu. Makanya ilmu Quran itu 40 macamnya. Allah, 40 awak. Dari masa banyak itu tu? Untuk membacanya saja 7 ilmunya. Mulai dari ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu lagu, ilmu fasahah dan seterusnya sampai kepada ilmu membaca menghafal Al-Quran. 7 tu. Ilmu Quran untuk memahaminya saja kok 7 balik. Mulai dari ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu aqsamul Quran, ilmu amsalil Quran. Waduh, ada 17. Mudah-mudahan kita baca-bacalah. Isi kandungan Quran juga 7. Berapa tu? 7 balik tambah 7. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah hukum, masalah kisah-kisah, cerita, kan gitu ya. Masalah apa lagi? Masalah ilmu-ilmu umum ada juga dalam Quran. Ilmu matematik ada dalam Quran. Ilmu kedokteran yang selalu saya ajar di Fakultas Kedokteran ada dalam Quran. Ada 7. Lepas itu 7 balik 7. Ilmu tentang mukjizat Quran juga 7. Dari segi membacanya, dari segi turunnya, dari segi dia memberi syafaat ni Quran ini, dari segi teksnya, dari segi maknanya. Allah, banyak sekali. 7 juga. Makanya jumlah ilmu Al-Quran itu ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 40. Mari kita sadari waktu sangat terbatas. Saya ingin menyampaikan bahawa dunia sekarang sudah gelap. Gelap oleh asap, oleh kabut. Asap yang pertama yang membuat gelap dunia ini ialah banyaknya dosa-dosa manusia. Banyaknya kejahatan pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari korupsi CS, sampai judi, sampai dunia narkoba, sampai dunia LGBT, dan seterusnya. Gelap dunia jadinya. Fahsya wal munkar. Gelap dunia. Allah. Dunia gelap yang kedua ditimbulkan oleh apa? Karena memang sudah banyak yang terbakar di dunia ini. Api membakar ini dan itu toh tentu mengeluarkan asap. Sana asap. Ini sebentar lagi ini asap banyak juga. Di Padang banyak asap, Pekanbaru banyak asap, Kalimantan banyak asap. Gelaplah dunia. Materi yang ketiga yang membuat gelap juga dunia ini ialah asap peperangan. Apakah Gaza dengan Israel sudah begitu syahdu? Tidak. Masih tegang juga suasana. Gelap dunia jadinya, perang, asap. Sekarang sudah Zionis Israel pula dengan Iran. Baru meletus 1-2 hari ini. Gelap juga dunia. Maka datanglah kita malam ini memperingati nuzul Quran. Quran ini cahaya, nur. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan ya Allah kita berdoa bagaimana yang gelap-gelap dunia tadi jangan terlalu lama bergelap-gelap. Teranglah. Nur Quran kita harapkan. Nur hidayah Allah Al-Quran. Oleh karena itu, hai orang Islam, sadarilah baik-baik. Dari segi internal kita umat Islam, dari segi cinta kita kepada Al-Quran, 30 tahun yang lalu orang membaca Quran itu mengutamakan mujawwad, pakai lagu. Sekarang ini tidak pakai lagu lagi yang diutamakan, tapi murattal.
Di mana-mana acara-acara penting, pembukaan acara, orang tak pakai lagu benar membaca Quran lah dia, tapi seperti murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Begitu modelnya, tapi pakai lagu juga. Itu namanya murattal. Padahal inti lagu Al-Quran itu mujawwad. Sekarang sudah beralih perhatian umat Islam, tak mujawwad lagi, yang terbanyak apa sekarang? Murattal. Tolong diketahui dalam rangka nuzul saya sampaikan informasi itu. Satu, itu tantangan kita juga. Yang utamanya sudah ditinggalkan, tapi yang murattal yang diangkat. Baik. Kedua, orang membaca Quran di dunia sekarang ini udah banyak dengan lagu yang bukan Arab seperti saya bilang tadi. Indonesia sudah banyak dengan lagu Nusantara. Lagu Nusantara. Lagu dangdut. Tidak lagu Arab lagi. Memutarbalikkan lagu. Ini bagi yang tahu lagu tentunya. Sah. Ya. Tidaknya lagu Arabi. Dua. Yang ketiga, hai orang Islam, malam ini kita peringati nuzulnya Al-Quran kita. Quran di dunia sekarang sudah banyak dirubah barisnya. Ini kerjanya kaum orientalis. Dia masuk ke Islam, bergabung dengan orang Islam, tapi tidak mengokohkan perjuangan orang Islam, menghancurkan. Dia banyak yang hafal Quran dia. Maka waktu MTQ di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maksud saya, diedarkanlah Quran banyak sekali. Wakaf Quran. Saya kebagian 5. Ada yang kebagian 10. Pokoknya dapat Quran semua. Tapi Qurannya sudah banyak dirubah barisnya. Hati-hati kita beli Quran. Hati-hati kita beli Quran. Jangan terbeli Quran yang banyak berubah, diganti-ganti. Saya tengok betul salah satu yang ingat saya waktu itu spontan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara makhluk Allah sebanyak ini yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Begitu hormatnya Allah kepada ulama. Bacanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu barisnya itu. Tapi di Quran itu dibalikkannya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Itu barisnya. Bagi kita yang tahu kawaid itu ngerti itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu yang benar. Sekarang digantinya innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Apa maknanya? Di antara makhluk yang banyak ini yang paling ditakuti oleh Allah ialah ulama. Itu tak begitu maknanya. Apa pula Allah takut sama ulama? Tapi ulama lah yang paling takut kepada Allah. Begitu yang bagus. Ini beredarlah Quran yang kayak begitu sekarang. Maka hati-hatilah kita di akhir zaman. Perlu orang-orang yang hafal Quran. Walaupun dunia teknologi sudah canggih, orang yang hafal Quran lah yang menjadi rujukan kita. Jangan mentang-mentang sudah dunia serba maju, tak perlu leda orang hafal Quran. Sebab mana tadi baca tinggal mencet saja lagi. Juz berapa, surat apa? Maknanya kalau tak jalan ada sekali terjemahnya di bawah. Baik itu majunya gini. Saking majunya lah kurang. Orang yang hafal Quran yang berkualitas. Dunia maju. Tolong itu disadari perjuangan kita di akhir zaman. Nuzul Quran pantas saya informasikan. Tambah lagi, Quran ini sudah banyak dibaca di gereja-gereja. Ini sudah 3 kali dibaca di koran. Setiap ada rapat pembukaan senat di Amerika, itu pakai baca Quran. Apa gunanya dia baca Quran waktu itu? Dia mencemooh aja yang banyak yang hadir. Setiap rapat senat di Amerika, dia awali dengan baca Quran. Aduh, ini tantangan juga bagi kita. Bagaimana sebenarnya dia hormat dengan Quran?
Sedang baca Quran, makan, minum, itu kerja. Kan tak sopan juga sedang baca Quran. Kita makan, minum, tak didengar. Apabila Quran dibaca, dengarkanlah baik-baik. Kan begitu kata Allah. Ini situasi. Ya. Berikutnya lagi, Quran di dunia sudah banyak dibakar, diinjak-injak oleh negara Inggris terutama, Jerman, menginjak. Nauzubillah. Baik. Berikutnya lagi, ini perlu saya sampaikan di pengalaman dan fakta yang kita tengok. Setiap musabaqah tilawat Al-Quran sekarang, ketua kontingen yang sangat diperlukan juara umum, mati-matian mencari juara umum. Kadang-kadang cara memperolehnya tidak cara yang benar lagi. Kualitas juara kita itu, kualitas bacanya tidak benar. Kok bisa juga jadi juara satu? Kalau batumpuk juara satu, kan banyak poinnya juara umum dia. Itu banyak berlaku sampai ke nasional. Ini yang melanda kondisi kita dalam musabaqah Al-Quran. Allah ya Rabbi. Makanya juara umum ini, kalau tidak hati-hati kita memperolehnya, zalim banyak di dalam. Tidak amanah. Ya, ini kondisi kita. Tambah lagi peserta-peserta, pelatih-pelatih yang ikut dalam bermusabaqah Al-Quran itu, yang sangat didambakannya hadiah-hadiah juara. Bonus. Jadi kalau dia melatih di suatu daerah, kalau peserta yang dilatih itu juara, nanti bonusnya besar. Ikut entah bayang dia pelatih-pelatih. Kan tidak ridha Allah lagi yang dicari. Ini yang melanda juga kondisi kita bermusabaqah. Kita nuzul Quran malam ini, kita mantapkan niat kita dengan Quran. Baik. Berikutnya lagi, dalam dunia musabaqah sekarang ini berbeda dengan 40-50 tahun yang lalu. Saya merasakan waktu dahulu kalau kita sudah ikut dunia musabaqah, ofisial musabaqah, pelatih musabaqah, peserta dalam musabaqah, terasa silaturahminya bagus. Silaturahmi, ukhuwah Quraniyah itu bagus. Sekarang susah. Dia takut tempi. Apalagi nak bagus-bagus bacanya ndak bersapu-sapu begitu. Apa itu artinya? Quran innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang mukmin itu kan bersaudara. Mari kita perkokoh melalui kegiatan musabaqah persaudaraan kita. Tapi tak kunjung dapat lagi bersaudara dalam dunia musabaqah. Ini kita alami sekarang Bapak Ibu. Ya, ini. Ya, itu payahnya kita ya. Jadi sombong dengan Al-Quran, mencari makan dengan Al-Quran, baca Quran tapi berlawanan dengan akhlak Al-Quran. Inilah yang terjadi sekarang. Saya juga orang Quran, bagaimana kita memperbaikinya itu? Ini. Dan kalau sudah membaca Quran, terlalu mengutamakan lagu, padahal bacaannya masih berserak-serak. Alun batu bacaan adalah lagu dan diutamakan. Tajwidnya dulu yang harus kita betulkan. Maka melalui momentum kegiatan Nuzul Quran malam ini, informasi-informasi seperti itu saya sampaikan untuk sama-sama kita perbaiki. Amin ya rabbal alamin. Tolong Qurannya dimantapkan, tolong salatnya dimantapkan, dan tolong semangat jiwa sosial kita berinfak di seman. Ini 3 ibadah kita di dalam Ramadan subur: Quran, salat, dan infak. Itulah isi Al-Quran yang ingin kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan, sudah banyak saya ngomong, banyak salah. Jam 10 udah lewat sedikit. Tidak ngomong, ya salah juga. Ya, makanya kita berbahaya kalau banyak ngomong tapi tak terbukti apa yang ngomongkan. Itu namanya bifudulil kalam. Jangan banyak ngomong, hati-hati ngomong. Yang kedua yang merusak manusia juga, bifudulil ta'am. Banyak makan, ya, banyak makan. Pengenanya makan. Wali kan makan sudah ikut pengurus. Ayo ya, banyak makan.
salero sen tegana adanya hidupnya. Itu bahaya juga bagi kita. Ya perlu makan tapi jangan berkiblat tahu ke makan. Ya, dan ketiga kata Nabi na marusak awak juo bifudulil manam. Aja banyak lah lo. Kasakarih ko suara bu bakaruhnya je balik tonggak tu. Banyak lah lo. Tapi tak ibu-ibu na di siko, dono di situ-situ tu kau lain mantap sadonya. Ya Allah, ya. Allah ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu dia ya. Ya Rasulullah ilahi tammimin na'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا وهون كل مطلوب علينا وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.